Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 19 14 20 169 dari jurusan Perbankan Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara produk gadai emas yang ada pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah. Sertakan pendapat Anda, fasilitas manakah yang lebih menguntungkan? Jawabannya, menurut saya, prinsip yang diterapkan pada pegadaian syariah maupun bank syariah adalah sama, yaitu mengacu pada Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, di mana akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad rahan. Produk rahan pada pegadaian syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, smartphone, berlian, laptop, sepeda motor, dan barang bergerak lainnya. Kemudian, pada pegadaian syariah ataupun bank syariah bebas dari bunga, dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Menurut Fatwa DSN, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman, dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad ijarah atau sewa tempat. Untuk perbedaannya, pegadaian syariah sudah mempunyai banyak outlet di Indonesia, sedangkan produk gadai di bank syariah masih belum tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, perbedaan yang kedua. Dalam pegadaian syariah, untuk nasabah yang akan melakukan gadai tidak perlu membuka rekening, sedangkan di bank, nasabah harus atau wajib membuka rekening jika akan meminjam di atas 5 juta. Perbedaan selanjutnya yaitu perbankan syariah dan pegadaian syariah memiliki risiko bisnis yang berbeda. Hal ini dikarenakan undang-undang masing-masing lembaga tersebut berbeda dan juga segmen pasar yang berbeda. Jika dalam pegadaian syariah diperbolehkan melakukan lelang, berbeda dengan perbankan syariah yang tidak bisa melakukan lelang karena memiliki dasar hukum yang berbeda. Kemudian untuk segmen pasar, pegadaian syariah biasanya dimanfaatkan masyarakat yang menggunakan pegadaian syariah itu untuk melakukan transaksi gadai, biasanya akan menggunakannya untuk kebutuhan mendesak dan dengan waktu yang relatif cepat. Sedangkan masyarakat yang menggunakan bank syariah untuk melakukan transaksi gadai biasanya tidak dalam keadaan mendesak, misalnya saja untuk investasi pengembangan usaha, dan membutuhkan waktu relatif lama atau jangka panjang. Kemudian, menurut saya, fasilitas produk gadai yang lebih menguntungkan adalah pegadaian syariah, di mana dalam melakukan transaksi gadai, nasabah tidak perlu membuka rekening. Kemudian, dalam pegadaian syariah, pinjaman dimulai dari 50.000 sampai dengan 1 miliar ke atas. Kemudian, prosedur pengajuannya relatif mudah dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 15 menit. Dan juga pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Pegadaian syariah ini juga cocok untuk masyarakat yang dalam keadaan krisis ekonomi dan sangat membantu masyarakat yang dalam keadaan darurat. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya, menurut saya, lembaga zakat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga memberi manfaat kepada masyarakat luas. Misalnya, di masa pandemi ini, penyaluran dana lembaga zakat sudah dialokasikan untuk membantu masyarakat, misalnya saja membagikan masker kepada masyarakat umum, kemudian penyemprotan disinfektan di berbagai tempat umum. Selain itu juga, saya banyak melihat dalam berita atau media sosial lainnya, lembaga zakat banyak melakukan kegiatan positif seperti pemberian sembako dan bantuan lainnya untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Kemudian, baru-baru ini telah terjadi bencana alam yang terjadi pada beberapa daerah Indonesia. Misalnya saja, longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan, gempa di Sulawesi, dan erupsi Gunung Merapi. Banyak orang yang berbondong-bondong melakukan galangan dana atau berdonasi untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Begitupun dengan banyak lembaga zakat yang ada di Indonesia.
Dalam akun media sosialnya, saya melihat banyak kegiatan mereka dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Misalnya, membantu dengan memberikan bantuan sembako, pakaian, obat-obatan, dan bantuan lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Di masa pandemi COVID-19 ini, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat? Dalam mengurangi wabah COVID-19 ini, masyarakat memperlakukan physical distancing. Sayangnya, hal ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan dalam penambahan nasabah yang melonjak yaitu adalah Pegadaian Syariah, di mana di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak pandemi dan membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perkembangan keuangan di Indonesia terus meningkat. Misalnya saja, perbankan syariah yang mengalami peningkatan sebesar 14 triliun rupiah. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah yang melambat adalah salah satunya BMT yang mengalami double krisis. Hal ini karena turunnya likuiditas para anggota yang menghentikan pembayaran simpanan karena terdampak pandemi. Selain itu juga, pandemi yang mengakibatkan derasnya arus modal keluar dari pasar modal syariah. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.